Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Egy Hermawan. Ya. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Egy Hermawan. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal ini yaitu saya sebagai dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua, Bapak Sylvester Handi Permana, Ketua Dewan Penguji, sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Budi Arititama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Egy Hermawan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Doa mulai. Baik, Sudah Pak. Saudara Egy Hermawan, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Kemudian kami silakan pada Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran. Ini yang pertama dari Bapak Bayu Yoga Bintoro. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yada. Mas Egy, selamat ya udah sampai di level ini. Terima kasih Pak. Terus saya belum nonton videomu sebenarnya, tapi saya udah baca papernya atau proposalnya gitu. Ya, Nah, Pak. mungkin Mas Egy siapkan coret-coretan entah pensil atau pulpen dan buku ya untuk mencatat saran yang saya berikan. Baik, gitu. Pak. Udah ada ya? Oke. Ini Pak Handi, saya bisa share screen atau gimana Pak Handi, bisa ya? Pak Handi? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa harusnya. Oke. Bisa. Wah, ini saya lagi benerin knalpot nih. Nah, ini dia. Oke. Saya udah lihat baca judulnya dan lumayan menarik juga ya. Nah, sebelumnya yang mahasiswa sebelumnya juga membahas tentang lele juga ya ini ya, kalau saya nggak salah ya. Berarti ini ada rangkaiannya gitu ya, ada rangkaian untuk membahas materi ini. Nah, yang ingin saya berikan yang pertama kali saya lihat adalah gini, kan kalau saya tidak salah tangkap, berarti itu kan nanti sistemnya akan mendeteksi dulu pH air yang ada di dalam kolam tersebut, gitu kan ya, dalam rentang berapa waktu. Setelah itu nanti akan diberikan seberapa banyak makanan sehingga pH-nya tidak berubah, gitu ya, bener ya? Seberapa banyak makanan yang harus diberikan atau bener nggak gitu? Kalau yang dari pH sendiri untuk menetralisir, saya menggunakan suatu tampungan air, Pak. Oke. Terus untuk yang kemudian setelah itu makanan otomatiknya? Kalau makanan itu, jadi saya menggunakan sebuah sensor ultrasonik, dia buat mendeteksi kira-kira kalau makanan di wadah ini sudah menipis, dia bakal ngirim notifikasi Pak ke HP. Oke. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kan di sini saya menganalisis kadar amonia juga Pak ya. Jadi kemarin waktu saya penelitian itu, jadi kalau misalkan kadar amonianya terlalu tinggi, itu bisa membuat stres pada ikan. Dan saya juga meneliti terdapat sebuah obat yang ditaruh di sana. Jadi kalau kadar amonia sudah tinggi, dia bakal ngirim notifikasi juga, dan itu saya buat wadah kecil untuk menaburkan si pupuk-pupuk obat tadi Pak, untuk netralisir amonianya supaya ikannya sehat kembali kayak vitamin ikan gitu Pak. Nah gini,
ini kan pakai metode prediksi ya. Iya, Pak. Nah, nanti kan ada studi kasusnya di Desa Mundusari. Berarti kan di Desa Mundusari itu ada spesifikasi ininya, kedalamannya mungkin, lebar kolamnya segala macam. Kemudian karena itu nanti akan mempengaruhi juga tingkat keasaman dan lain sebagainya. Benar nggak sih? Kemudian juga itu harusnya dimunculkan karena ada studi kasusnya, berarti ada kolamnya, ada bentuk fisiknya, kolam yang mana, berapa banyak kolam, itu dicantumkan di proposalnya. Ya, kecuali ini memang eksperimen saja pakai ember di rumah, nah itu beda lagi. Karena ini ada studi kasus, makanya hal-hal yang seperti itu kamu cantumkan di situ. Oke. Kemudian kalau untuk regresi linearnya sendiri, sebenarnya kalau saya lihat pertanyaan pertama nih, saya orang awam ya, untuk apa sih diprediksi gitu? Kenapa nggak langsung dipakein sensor aja pada saat itu? Gitu. Kalau dari saya Pak ya, kenapa harus dilakukan prediksi? Karena untuk mencoba melakukan sebuah pembudidayaan metode jangka panjang Pak. Jadi kan di sini saya mencoba untuk memprediksi 14 hari Pak ya. Nah jadi saya di sini mencoba kira-kira 14 hari ke depan si penambak ini akan sibuk atau tidak. Terus kalau misalkan kadar airnya sekian, dia bisa ada warning atau attention gitu Pak. Oke. Jika demikian, berarti harus ada ditambahkan lagi beberapa parameter seperti cuaca. Cuaca. Terus kalau cuacanya kan setiap hari bisa berubah-berubah. Jadi pH asam itu mungkin saja dalam 1 jam itu bisa berubah. Benar nggak? Karena hujan yang tinggi. Apalagi pada saat itu ada gunung meletus misalnya. Plus hujan. Abunya masuk, pH-nya naik. Sedangkan dia hari per hari. Gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang harus diperdalam lagi. Gitu, yang harus dilihat lagi sehingga parameter-parameter ukur untuk melakukan prediksinya itu jadi lebih dalam, lebih real gitu, lebih real sesuai dengan studi kasus yang dibawakan. Itu ya, itu catatan itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus bentar, ini terus saya lihat ada perbedaan antara rumusan masalah dengan tujuannya. Lihat, sorry. Ya, rumusannya ya. Saya bacain ya. Yaitu bagaimana implementasi IoT, analisis kualitas air dan pemberian pakan ikan lele dengan bla bla bla. Oke. Tujuannya menghasilkan sebuah tindakan menjaga kualitas air dan mengantisipasi mencegah matinya bibit. Oke. Gak nyambung kan? Gak menjawab ini kan? Ya, Pak. Rumusan masalahnya, dia membahasnya adalah cuma bagaimana implementasi metodenya ke dalam itu. Oke, sedangkan yang di sini tujuannya mengantisipasi matinya bibit, menjaga kualitas air. Seharusnya rumusan ini berkaitan dengan problemnya, bukan metodenya. Problemnya apa di situ? Kalau problemnya tadi menjaga kualitas air dan apa tadi itu pemberian pakan, ya udah berikan di sini pemberian pakannya. Baik Pak. Oke, jadi penggunaan metodenya mungkin hanya keterangan aja, gitu. Terus, ya, lalu itu ya, udah dicatat ya. Baik Pak, sudah Pak. Ya, oke, terus di manfaat penelitiannya. Nah, manfaat bagi peneliti sepertinya saran dari saya sih nggak pernah ada ya manfaat bagi peneliti ya. Nah, ini bagi masyarakat, apakah guru, apakah tentara, apakah supir truk, apakah dokter, apakah peternak lele, apakah peternak ayam, apakah peternak ikan bandeng? Coba kamu pikirkan. Itu kalau bagi masyarakat itu lebih spesifik ke orang-orang yang ingin membudidayakan bibit lele gitu Pak. Di ember bisa. Di kolam sih Pak, untuk budidaya jangka besar. Oke. Maksud saya adalah udah detailkan aja.
kan itu ada studi kasusnya. Studi kasusnya berarti peternakan atau kelompok budidaya ikan di desa apa tadi Mundusari ya. Iya, Pak. Kayak gitu. Udah langsung detailing gitu aja. Keren kok, tetap kelihatan keren kok. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Daripada begini ya, jadi pilot juga bisa dong ya bagi masyarakat soal ya. Terus metode penelitian enggak lah ya. Lalu ini bab 2-nya bagus sih saya lihat. Ya ini walaupun ada beberapa paper atau literatur yang sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya ya. Mungkin karena ada tulisan Internet of Things-nya di situ, jadi udah nih ada yang sama, masukin aja deh kayaknya segitu gitu ya. Betul, karena Pak. ini ada yang tentang wireless, kemudian nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Nah tapi selama ini jadi landasan kamu dalam melakukan pembuatan studi ini ya udah gitu kamu. Jadi kalau nanti sulit-sulit atau segala macam yang berkaitan ada problem-problem ya kamu harus konsekuen atas hal tersebut. Oke. Di bab ketiganya metodologi penelitiannya ini udah bagus ya. Ini ada forecasting, ada klasifikasi, ada pengujian. Walaupun di sini sebenarnya belum diketahui nih. Oh, di klasifikasi udah dijelasin kan ya tadi untuk yang berarti dia pakai metode KNN. Udah ya berarti ya? Sudah, Pak. Nah, ini cara-caranya akuisisi datanya saya pikir udah cukup mumpuni gitu ya. Terus yang ini masih malu-malu kucing ya. Jadi misalnya ini jelasin tentang forecastingnya peramalan. Udahlah pakai variabel respon atau variabel akibat. Udah sebutkanlah Y-nya itu apa. Variabel prediktornya itu apa. Nah ini saya bilang tadi prediktornya kan ada misalnya cuaca, luasan kolam, kedalaman, kualitas air, apalagi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu juga tuh seperti apa prediktornya. Nah itu harusnya dijabarin dan bentuk tabel misalnya kayak gitu. Itu variabel X-nya. Variabel Y-nya berarti keputusannya atau prediksinya. Apa A, prediksinya A, kondisi A seperti ini, kondisi B seperti ini kan gitu. Nah, itu seharusnya sudah ditampilkan. Nah, gitu ya. Ini udah bukan lagi ceritain tentang ceritanya tentang itu sih. Bukan hanya rumus umumnya gitu. Ya, tapi udah masukin ke situ. Ya. Baik, Pak. Nah, ini kan belum ada, tapi di bawah kayaknya ada deh. Ya, ada dikit-dikit. Saya lihat udah mulai berani masuk ke temanya. Tema atau variabel-variabel risetnya. Nah, kan ini masih cerita-cerita semua nih. Iya, nah, ini nih data suhu hari 1 2 3 4 5 suhunya sekian. Itu amazing sih, maksudnya udah dapat kayak gini gitu ya. Padahal variabel untuk mendapatkan suhunya aja kamu belum dapat. Luasan kolam, kedalaman, jumlah lelenya. Ya kan? Itu aja belum ada dan belum terindikasi sama sekali di proposal ini. Itu belum ada, tapi udah ada itu. Oke, ini udah mulai menceritakan nih, saya udah lihat. Tapi rasanya ini masih diambil dari banyak literasi, bukan dari hasil observasinya dalam membuat proposal ini. Oke, nah itu kan benar kan? Amonia segala macam itu. Nah, itu dicatat tuh ya tadi itu. Iya, Pak. Kemudian ini nih prediksi suhu. Wait. Dikit lagi mau selesai nih. Nah, ini loh, ini kok tiba-tiba udah ada grafik ya. Nah, ini keren banget kan, kamu baru tahapan proposal. Kenapa ada tiba-tiba muncul grafik hasil gitu. Jadi ada alasannya nggak? Ada alasannya. Karena ini kan hasil ya. Ya, Pak. Jadi tuh untuk yang ini, Pak, jadi saya kan itu datanya kan saya coba dulu buat ya, Pak. Saya itu ngambil data dari sensornya itu, saya coba buat. Nah, terus saya coba masukin rumus dari regresi linear ini, Pak. Gimana tahap implementasinya. Lalu begitu dapat hasilnya, saya masukin Pak ke bab 3 ini. Dari Excel-nya itu. Iya, jadi saya udah ngelakuin perhitungan dulu di Excel.
terus untuk data pH, data amonia, sama data suhunya. Terus pas saya cek, dapat errornya sekian, sama prediksinya, kemudian saya masukin Pak ke grafik gambar di bab 3-nya. Berarti udah selesai penelitianmu nggak? Belum Pak, saya masih belum. ambil training data Pak. Oh gitu. Iya Pak. Saya masih share screen nggak sih ini? Masih Pak. Oh masih. Oke, berarti karena judulnya grafik hasil prediksi tuh. Iya Pak. Itu berarti, waduh, udah selesai berarti nih. Nah, kalau nggak udah selesai jawabannya berarti ini dari studi yang terdahulu. Betul Pak. Gitu. Nah, kalau coba deh kamu pikirkan nanti dengan pembimbingmu kira-kira nama grafik gambarnya ini apa ya yang lebih tepat gitu. Nah, kalau gini udah selesai berarti papernya lagi, proposalnya udah, skripsinya udah selesai, udah diuji. Dan ini memang harusnya ada munculnya di bab berikutnya menurut saya. Gitu. Tapi kalau tadi ada alasan yang lain, sampaikan. Gitu. Nah, itu. Ini juga masih malu-malu kucing, ya kan? Dalam artian itu masih ya gitu-gitu aja dah. Dimensi data apa dimensi datanya, jarak variabel apa variabelnya, kayak gitu-gitu. Jangan-jangan memang nggak ada lagi itu data baru, data tes, atau jangan-jangan datanya cuman indikatornya cuma 2 atau 3 udah cukup, gitu. Tuh. Nah jadinya akan jadi bukan salah, jadi nggak tepat sama sekali. Kenapa? Karena proses Kanner-Snackbore ini adalah proses yang harusnya cukup ada di landasan teori, karena ini kan cuma penjelasan langkah-langkah umumnya nih. Dan ini nggak penting masuk di metodologi penelitian. Kecuali ini sudah masuk ke parameter yang kamu mau uji. Parameter K, parameter apa? Suhu, kepadatan itunya, lelenya mungkin. Itu baru benar. Oke, sama case-nya sama yang di atas tadi. Ya, jadi ini belum tajam, dia masih ada. Dan kalau nanti ada landasan teori, saya memang lebih bagus ini masuknya ke landasan teori menurut saya. Karena ini nggak ada gunanya di situ. Walaupun nanti di bawahnya dijelasin ada pH, suhu, dan lain sebagainya. Tapi di bawahnya ini belum terlihat detail dari variabel yang dipakai untuk perhitungan itu. Ya, tuh. Itu dari saya. Singkat aja sih. Gitu. Untuk metodologi penelitiannya saya pikir udah bisa lah itu untuk dilanjutkan. Tuh, pengujiannya apa yang diuji, kamu mau menguji matematikanya, atau kamu mau menguji performance-nya, atau kamu mau menguji keefektifannya, apa yang mau diuji? Kira-kira. Kalau yang mau diuji itu kayak keefektifan dari algoritmanya Pak, dari metode white box-nya. Saya pakai white box karena saya punya alasan tersendiri sih Pak, kenapa saya menggunakan white box gitu. Karena itu bisa menjadi parameter saya, karena kan saya sebelumnya belum pernah mencoba menggunakan white box Pak. Jadi ketika suatu saat saya mendapatkan problem pengujian atau di company menggunakan white box, saya sudah pernah menggunakannya pada tugas akhir Pak. Ini kan nggak kecil kemungkinan ini adalah penelitian pertama kan, yang iya, Pak. Baru pertama di dunia ini nggak benar nggak sih? Betul Pak. Pasti kamu ini udah ada banyak penelitian yang mirip kayak gini kan? Iya, benar nggak? Betul Pak. Ya, coba Dandi diskusikan lagi, bisa nggak kalau dibandingkan punya kamu dengan yang kamu angkat di tinjauan pustaka itu? Kan di tinjauan pustaka itu dia udah melakukan hal tersebut, udah ada variabelnya, udah ada ujinya gitu. Nah, ya, udah ada skenarionya mungkin, dan mungkin dicoba gitu. Walaupun studi kasusnya mungkin beda ya gitu. Ya, Pak. Ya, tapi mungkin ini harus didiskusikan lagi dengan pembimbing apa. Nah, itu kalau pengujiannya adalah performance. Jadi performance yang punya kamu dengan punya yang lain. Ya, Pak. Gitu. Itu bisa juga, atau bisa juga performance dari algoritmanya, lama komputasinya dan sebagainya, itu juga bisa. Ya, gimana lah itu. Atau efektivitas dari gemuknya si
si lelenya itu dalam kurun waktu yang sama gitu misalnya, atau tingkat kematian lelenya misalnya gitu. Itu banyak banget yang harus dipikirkan. Jadi tentukan dulu kamu mau pengujiannya model seperti apa yang mau diangkat. Nah ini ini belum kelihatan, belum ada skenario pengujiannya. Iya, Pak. Kan? Ini masih tentang bercerita lagi tentang pengujiannya apa aja yang ini ceritanya juga masih umum banget sih menggunakan matriks, kompleksitas siklomatik. Waduh, itu apa tuh ya? Nah, itu kompleksitas siklomatik itu seperti apa? Kaitannya tadi dengan kasusnya itu apa? Menjawab tidak tujuan penelitiannya. Menjawab enggak rumusan masalahnya. Gitu. Karena tiba-tiba ada cyclomatic complexity itu kan diuji, ini ada hubungannya enggak tadi sama masalahnya. Gitu. Ya, jadi penting banget tuh di problem itu kamu tahu dulu apa problemnya, detailkan, terus variabelnya itu kamu detailkan lagi, benar-benar real sesuai studi kasus, karena variabel itu nanti akan masuk atau digunakan dalam ini Kenner-Snackboard sama apa tadi saya lupa deh. Regression linearnya gitu kan. Kalau nggak ada itu ya nggak jalan dua-duanya. Baik, gitu. Pak. Baru nanti ngomongin pengujiannya. Pengujiannya nggak akan lepas dari datamu dan jangan pernah lepas dari rumusan masalah yang tanyain rumusan masalahnya tadi. Gitu. Oke, saya rasa itu udah dicatat apa di recording aja nih? Saya catat, Pak. Oh ya, nah sedikit kalau ini ya udah lumayan lah ya. Ya, Pak. Ya udah lumayan lah gitu. Oke. Itu aja sih dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Yada untuk hal ini. Demikian Pak Yada. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya akan kepada uji kedua, yaitu Bapak Budi Ari Utama. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yada selaku pembimbing pertama. Terima kasih juga tadi Pak Bayu sudah menyampaikan beberapa komentar dan pertanyaan kepada Egy selaku penguji pertama yang tentunya sudah membahas banyak tentang konten ya, dari sisi konten proposal yang kamu ajukan. Nah, saya pada sesi ketiga di hari ini, saya diberikan amanah untuk menjadi penguji kedua kamu, di mana saya akan kurang lebih banyaknya akan membahas tentang sistematika penulisannya kamu ya. Mungkin saya share dulu ya, langsung. Baik, Pak. Oke, ini benar proposal kamu ya? Betul, Pak. Oke, Egy, saya udah baca keseluruhan proposal kamu tuh tadi malam, ya. Saya bilang proposal kamu cukup dibuat dengan sangat baik dalam hal penulisannya, ya. Karena saya melihat minim sekali kesalahan, typo dan kalimat dalam penyusunan kalimat juga. Jadi saya pikir ini memang penelitian yang kamu buat itu dengan tulisan kamu sendiri. Ya, which is good ya, harusnya memang penelitian sebaik atau seburuk apapun penelitian itu memang harusnya memang dibuat sendiri gitu. Jadi nggak asal copy paste aja gitu lah. Oke. Nah, cuman ada dalam beberapa hal memang masih ada catatan ya dari saya ya. Salah satunya yang kamu bisa lihat di layar ini di cover, tolong ini kamu cek lagi sepertinya untuk ukuran dari judulnya terlalu ke bawah ya. Nanti cek lagi ya, dari sisi ukurannya harusnya ini agak di atas ya. Baik, Pak. Lalu ini tolong di lembar pengesahan proposal, ini masih rata kiri ya, harusnya rata tengah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak. Oke, Pak Yada ini selaku apa? Ketua Prodi apakah Pak Yada ini? Apakah DKVK? Iya. Desain produk kah? Manajemen kah? Informatika, Pak. Apakah? Informatika, Pak. Teknik informatika. Ya, tolong ya disesuaikan. Iya, Pak. Yes. Oke, nah tolong, ini banyak sekali kesalahan dari para mahasiswa itu seperti ini, Egy.
bahwa bab 1 itu langsung aja bab 1 pendahuluan. Nah, ini jatuhnya memang kan ngambilnya dari secara otomatis ya, tapi kan bisa diedit ya. Oh iya Pak. Jadi tolong nanti setelah kamu pun udah memasukkan ke daftar isi, tolong diedit lagi ya bab 1 pendahuluan. Jadi jangan bab 1 terus pendahuluan 1. Kurang lebih. Ya. Itu pun bab shift enter ya Pak Budi ya. Pakai shift enter aja itu ya. Shift enter gitu kan ya. Kalau saya nggak salah ya. Udah kasih tahu tuh. Ya, jadi itu dibantu sama Pak Bayu loh malah. Terima kasih Pak. Oke, lalu saya next lagi ya. Ya, Pak. Nah, ini Egi tolong ya. Ini kan persamaan. Ada persamaan 3.1, 3.2, 3 sampai 3.9. Kalau di dalam daftar persamaan ini saya pun nggak tahu ini daftar persamaan apa. Ya. Oh iya, Pak. Tentang apakah ada setiap persamaan 3.1 ya. Nah, kalau saya sebagai pembaca preskripsi kamu nanti kelak, kan saya akan baca daftar persamaan juga kan. Apaan sih nih 3.1? Nah, saya tahu di halaman 25, tapi apa ini 3.1 ya. Jadi tolong tulis ya. Baik, Pak. Oke, lalu ini kalau yang ini tipe ya, saya nggak cuma nandain aja. Iya, Pak. Cuman saya bermasalah itu sama ini kurang Universitas Trilogi ya. Oh iya, Pak. Lu dosen prodi teknik industri, ini industri bukan industri ya, industri. Universitas Trilogi, saya nextin terus ya. Iya, Pak. Sama yang di bab ini kamu kadang ada salahnya. Tunggu. Saya cek dulu deh. Atas deh, bener nggak ya? Kayaknya bener deh. Enggak. Tunggu, saya mikir dulu. Bawah atas ya. Enggak, berarti kamu yang bener ya? Enggak jadi nih ya. Saya pikirnya tadi saya ke distract sama beberapa proposal. Kalau tidak salah kalau untuk penulisan nomor yang benar kamu ya jatuhnya ya. Jadi satu halaman 1 di bawah, habis itu pindah baru halaman 2 dan seterusnya di atas kanan ya. Jadi enggak ya? Tidak. Udah benar. Oke, seterusnya tidak ada masalah gitu ya. Ini kamu saya hargai penulisan kamu masih lebih baik daripada beberapa teman kamu ya. Ini saya tandain lagi nih. Oh iya, Pak, itu. Metodologi atau metodologi, Pak. Iya, Pak. Ketemu. Ya. Oke, ini tidak ada masalah. Tadi Pak Bayu sudah sampaikan berapa riset paper yang kamu sudah cukup baik. Cuma ya balik lagi memang ya sama kayak yang teman-teman kamu yang sebelumnya juga seperti itu ya yang baru maju tadi. Ya kadang-kadang suka gitu mahasiswa kan. Mentang-mentang temanya ada metodenya, yang diambil metodenya aja. Padahal dilihat metodenya itu domainnya sesuai nggak sama penelitiannya kamu. Ya kan kayak tadi punya si Daus dia pakai YOLO katakannya kayak gitu. Tapi YOLO-nya semuanya tentang forest, padahal lele juga. Apa hubungannya lele sama hutan gitu kan? Ya, maksudnya Pak Bayu seperti itu. Sama kayak gitu. Tapi rata-rata mahasiswa kayak gini. Ya. Oke, tapi saya nggak ada masalah kok. Saya udah ngecek dari sisi typo kamu nggak ada masalah, dari sisi italic juga nggak ada masalah. Oke, ini juga saya udah cek juga. Makanya kamu jernih nih, termasuk yang baik nih ya untuk penulisannya ya. Kalau yang sebelumnya lumayan banyak tuh salahnya, tapi ini kamu udah cukup. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin saya akan komentarin ini ya, yang tadi Pak Bayu sampaikan. Nah, ini sorry tunggu dulu. Sampai sebelum ke situ nih, tabel 3.1 data suhu apaan? Ya, tolong dijabarkan lagi ya, lebih tepatnya. Ini juga jangan pakai tabel di atas. Langsung 7 tabel berapa? Ya, ini 3.1 ya, 3.1 ya tabelnya. Ya, tuh, tabel di atas berapa? Tabel di atas ya kan? Tanpa menyebutkan nomor tabelnya ya. Iya, Pak. Ini juga maka ke satu variabel yang dapat dilihat pada gambar 3.4. Apakah sebuah gambar? Apakah sebuah tabel? Tabel, Pak. Maaf, Pak. Ya, tabel. Iya, Pak. Itu ya, kurang teliti ya. Ya. Nah, ini masih benar nih, tabel 3.5 kan? Harusnya seperti itu, tabel 3.6. Oke, lalu mungkin saya akan komentari yang ini ya. Ya,
mungkin saya kasih saran aja ya kamu ya, Egi ya. Apa yang yang dibilang sama Pak Bayu udah benar ya. Maksudnya kalau dengan penamaan seperti ini kan grafik hasil prediksi gitu kan. Artinya penelitian kamu benar, udah selesai dong. Padahal kan belum ya. Belum, Pak. Ya kan, belum. Tapi kamu hanya pengennya sekarang menunjukkan bahwa dengan data yang seadanya, yang udah ada, ini pengen dicoba gitu. Iya, Pak. Data training, Pak, betul, Pak. Pengen dicoba. Benar ya, cuman untuk dicoba saja. Iya, kan ya, prediksinya, apakah Pak. valid atau tidak gitu kan? Betul, Pak. Iya. Nah, mungkin bahasanya ya, mungkin ini saran aja bisa sekedar ini nanti masuknya. Ini mulai dari mana nih kamu melakukan prediksinya ini? Data-data ini kamu mulai dari mana nih? Hasil dari yang pertama, Pak. Oh, grafiknya itu dari yang pertama sekali sebelum diprediksi, Pak. Oke. Jadi mungkin bahasanya itu bisa kamu tambahkan, itu namanya pilot study kali kan, ya. Atau percobaan pilot study. Kalau pilot study kan artinya kan bisa saja kan, bisa dicoba saja. Modelnya sudah ada ya, dibuat simulasinya ya. Jadinya bisa saja itu disebutnya pilot study dengan data yang terbatas. Gitu kan, data terbatas yang hasilnya adalah seperti ini. Nah, di mana nanti mungkin nama gambarnya adalah hasil dari pilot study prediksi data suhu 14 hari. Ya, kan bisa. Jadi orang tahu yang baca ini bahwa ini hanya sebatas pilot study aja, bukan hasil penelitiannya kamu. Hasil penelitian kamu nanti di bab 4 gitu kan. Dan pasti yang saya yakin bahwa hasil grafik yang ada yang kamu tampilkan di sini pasti akan jauh berbeda nanti pas waktu di hasilnya. Hasil di bab 4 pasti beda. Ya, mungkin sama. Ya, kalau sama ya artinya penelitian kamu udah selesai, ngapain kamu nelitiin gitu kan ya. Ya. Oke, nah ini tolong di-justify ya. Ini di halaman berapa nih? Halaman 42, lihatlah ini. Tuh, justify. Oh iya, Pak. Oke, saya nggak komen ini. Dan ini serius, saya ngecek ini semua tadi malam dan saya jarang sekali menemukan kesalahan. Ya, untuk itu saya apresiasi untuk kamu, untuk penulisan kamu benar-benar serius untuk nulisnya. Ya, makanya jarang sekali yang saya temuin mahasiswa yang maju sidang proposal itu yang minim typo, minim tulisan. Jadi ibaratnya belum terburu-buru. Terburu-buru boleh, tapi asal dilakukan dengan konsisten sama komitmen kan bisa tetap baik kan ya. Oke, saya rasa itu ya komen-komen yang saya ingin berikan kepada kamu. Mungkin dari saya cukup segitu aja. Saya kembalikan kepada Pak Yadarabuloh selaku pembimbing. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi dan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Bayu dan Pak Budi. Saudara Egi Hermawan. Iya, Pak. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Mungkin sebelum saya membacakan hasil putusan rapat, ada baiknya kita mendengarkan penyampaian dari pembimbing kedua, yaitu Bapak Silvester Dinandi Permana. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Yadarabuloh. Saran dari saya untuk skripsinya dari Saudara Egi Hermawan, itu yang pertama tadi di cover mungkin ada yang lewat ya, itu prodi teknik informatika harusnya. Iya Pak. Itu masih ada yang mungkin salah gitu ya. Terus dibaca lagi kayak ada tabel itu ada di daftar isi ya. Daftar isi itu ada tulisan tabel gitu, itu juga salah. Nah, tolong dilihat lagi, nggak usah terburu-buru, tapi pasti aja. Artinya tiada hari tanpa progres skripsi seperti itu. Jadi tiap hari kamu harus membaca lagi skripsinya, dan jangan hanya sampai udah selesai kerjakan, udah selesai tinggal gitu enggak. Besokan harinya dibaca lagi, gitu ya.
dilihat lagi. Gitu. Jangan jemu-jemu untuk membaca hasil karya kamu, gitu ya. Terus saya minta pada waktu libur Lebaran ini, gitu ya, jangan mudik, gitu ya, atau maksudnya ya cuma di rumah aja. Dan silakan dikerjakan skripsinya, dikebut, gitu ya, mumpung tidak ada aktivitas apapun di luar. Ini menjadi salah satu tonggak lompatan yang tinggi. Jadi fokus untuk mengerjakan skripsinya itu. Nanti dalam waktu sebulan pasti sudah selesai. Baik, mungkin Pak. Itu aja Bapak Yandara Pulo. Dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Pastor Handi Permana. Sekarang tiba saatnya kita akan membacakan hasil keputusan rapat ya. Baik, Saudara Egy Hermawan. Ya Pak. Berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul implementasi Internet of Things untuk analisis kualitas air dan pemberian pakan ikan lele dengan metode linear regression dan algoritma nearest neighbor dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan pada bulan Juni tahun 2021. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan kepada saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 2, para dosen penguji, dan saudara Egy Hermawan. Selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Sukses ya Egy. Ya Pak, terima kasih Pak.